Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan terus ya senantiasa saya dengungkan kita mengungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena bagaimanapun apa yang terjadi itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan orang lain, dan ini kita rasakan mau nggak mau pasti akan senantiasa apa yang namanya benturan, apa yang namanya ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu sudah merupakan suatu kelaziman, suatu keniscayaan. Misalnya, andaikan di saat kita masih bujang, belum punya istri, tentu nggak sama dengan kalau sudah punya istri, karena bagaimanapun segala apa yang kita lakukan, apa yang kebijakan yang kita tampilkan harus kita musyawarahkan minimal dengan istri kita. Nanti kalau sudah punya anak, otomatis juga akan muncul masalah baru terkait dengan permasalahan tambahnya personel tambahnya. Demikian pula dengan keluarga besar kita, antara kita dengan mertua dan antara pisah, dan itu sudah merupakan suatu kelaziman, sesuatu yang pasti terjadi. Apalagi kalau kita gambarkan kita dalam masyarakat lingkungan kita, RT RW semakin besar, tentu semakin kompleks permasalahan yang kita hadapi. Sekali lagi pasti ada ketidakcocokan antar kita. Itu kita tidak bisa menghindar, tidak bisa mengingkari, dan harus kita sikapi, harus kita hadapi. Maka kali ini yang akan kita sampaikan adalah bagaimana cara menyikapi ketidaksesuaian ini. Sekian perselisihan antar kita dengan sesama orang lain, termasuk paling tidak kepada sesama anggota keluarga kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kalau secara hukum syariat, andaikan kita dizalimi, andaikan kita misalnya dianiaya, misalnya dikhianati, ataupun yang jelas kita sebagai orang yang dizalimi, maka konsepnya adalah kita boleh membalas zalim itu, kita boleh membalas sesuatu yang menimpa kepada kita dari orang lain, siapapun orangnya, tapi tentu dengan kadar balasan yang sama. Adapun andaikan kita tidak membalas di sesuatu sifat atau sikap yang baik, lebih baik daripada membalas. Nah, tentu ini butuh satu pemahaman, butuh satu kearifan dalam rangka menyikapi ini. Karena apa? Dalam diri kita itu ada yang namanya manusiawi, sesuatu yang insaniah, sesuatu yang kita itu nggak mau dijelekin, kita nggak mau dianiaya, kita mau. Jadi sudah merupakan satu karakter yang namanya manusia. Biasanya kita nggak mau dicubit, kita nggak mau disakitin, dan itu sudah merupakan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Namun andaikan kita di saat dicubit kok kita tidak membalas, maka itu ada nilai plus, ada nilai terlebih. Artinya kita mendapat pahala di sisi Allah andaikan mampu menjalankan itu. Adalah yang lebih lagi andaikan kita mau
memaafkan. Kalau tidak membalas, mungkin dalam hati kita masih dongkol, dalam hati kita masih kecewa, benci dan lain sebagainya, dendam dan sebagainya. Tapi tidak membalas itu adalah satu nilai lebih dalam kasus ini. Ada nilai lebih lagi andaikan kita sudah tidak membalas dan memaafkan. Tentu subhanallah, ini sesuatu akhlak, satu perilaku yang terpuji sekali. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kenapa ini terpuji dan bagaimana kita bisa sampai ke taraf itu? Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya segala sesuatu yang kita tampilkan harus atas dasar perintah Allah. Jadi memang pada dasarnya secara syariat saya sampaikan tadi boleh membalas, tapi andaikan memberi maaf, tidak membalas dan memberi maaf itu satu yang baik. Maksudnya ini adalah tuntunan dari Allah, perintah dari Allah. Di satu ayat dikatakan adalah wal kazimin wal afin anin nas. Termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ngempet kacel atau tidak meluapkan kekecewaan, kebencian ini kepada orang yang membenci kita, orang yang buat jelek kepada kita. Kita empet, kita tahan, tidak membalas. Terus kita menjalankan ini karena kita mengikuti perintah Allah. Allah memerintahkan untuk seperti itu. Jadi kalau kita mau atau bisa seperti itu atas dasar kita mengikuti perintah Allah, maka berarti kita semuanya mengedepankan perintah Allah, mengedepankan urusan yang berhubungan dengan Allah, tidak nuruti nafsunya kita. Kalau nafsu kita maunya membalas, tapi kita perhitungkan dalam rangka untuk patuh pada Allah bahwa ini diperintah untuk tidak membalas, kita tidak membalas. Nah, ini namanya satu nilai plus. Lebih plus lagi kalau kita memaafkan. Subhanallah. Dan sekali lagi karena kita menjalankan perintah Allah. Kita memaafkan karena kita diperintah untuk memaafkan. Dan ini terrealisasi, maka sungguh ini sesuatu akhlak yang terpuji. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada lagi satu karakter atau satu sikap lagi yang lebih dari itu, yaitu kita mau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek. Subhanallah, sekali lagi subhanallah, ini sesuatu sikap, satu karakter, satu akhlak yang sangat terpuji, dan ini memang dicontohkan oleh beliau Nabi dan diperintahkan oleh Allah. Tapi sekali lagi, marilah kita jujur, kita mengakui bahwa ini sesuatu yang berat. Dan maka marilah kita analisa kenapa ini menjadi sesuatu yang berat. Karena apa? Karena kita masih ego, kita masih nafsu, kita itu masih sedemikian besarnya. Kita nggak mau kalau disakiti, kita nggak mau karena kita bagaimana? Kita merasa ada perasaan kita merasa lebih pandai misalnya, kita merasa lebih kaya, kita merasa jadi perasaan itulah yang menyebabkan kita tidak mau. Dan terus sebenarnya andaikan kita kembalikan kepada Allah bahwa semua atas dasar diperintah Allah, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, tentu semuanya akan jadi mudah. Tapi yang menjadikan berat kita adalah belum bisa berpegang teguh bahwa kita hanya patuh kepada Allah, kita hanya bisa didikte oleh Allah, tidak didikte oleh situasi, kondisi orang lain dan sebagainya. Sungguh alangkah terpujinya kita, alangkah betapa akhlakul karimahnya kita andaikan kita mampu seperti itu. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek. Dan gitu kita yakin andaikan kita hati kita nggak tertata, hati kita nggak benar-benar mantep neng marang Gusti, tentu itu sesuatu yang sulit. Andaikan itu terrealisasi, boleh jadi itu karena mungkin pamer, karena mungkin ada misi terselubung, ada sesuatu yang niatan lain. Tapi yang jelas selama kita berprinsip bahwa karena dalam rangka menjalankan perintah Allah, sungguh itu suatu anugerah yang luar biasa. Itu
itu akhlak yang terpuji dan itu dicontohkan beliau Nabi. Karena itu marilah kita menuju ke sana, kita berusaha bagaimana agar supaya bisa mempraktekkan etika seperti ini, akhlak seperti ini, karena memang ini dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, dan diperintahkan oleh Allah SWT. Semoga kita dimudahkan, diberi kekuatan untuk menjalankan ini. Amin Allahumma amin. Demikian kiranya saudaraku, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.